Dokter Kevin dan asistennya baru saja keluar dari dalam kamar yang langsung disambut oleh keempat orang. "Kak Kevin, gimana keadaan kakak ipar? Dia baik-baik saja kan? Tidak ada racun dalam tubuhnya kan?" Sejenak dokter Kevin melirik keempat orang yang berwajah cemas, lalu menghembuskan napas pelan, sembari memijit pangkal hidung yang tidak pegal. Dia mulai membuka suara menjelaskan, "Nona Romisa baik-baik saja. Tidak ada tanda keracunan dalam tubuhnya. Hanya kondisi dia yang lemah, butuh nutrisi dan energi kembali setelah banyak memuntahkan makanan." Seketika raut wajah orang-orang mengendur merasa lega mendengarnya. "Lalu kenapa kakak ipar bisa muntah-muntah?" "Nona muda, tuan muda, sebaiknya Anda sekalian duduklah terlebih dahulu, agar dokter Kevin bisa menjelaskannya dengan tenang." Titah sekretaris Tang mempersilahkan duduk ke sofa ruangan luar kamar Arga, yang dengan nurut mereka semua terduduk di sofa untuk mendengarkan kejelasan tentang keadaan gadis yang dikhawatirkan. Sejenak Kevin berdehem untuk menetralkan tenggorokan yang terasa kering, karena dilihat tajam oleh semua pasang mata yang ada di dalam ruangan tersebut. "Kenapa Anda diam saja? Cepat katakan apa yang perlu dijelaskan," pinta sekretaris Tang tak sabaran. "Enggak asisten, enggak tuannya, sama-sama enggak sabaran." Batin Kevin merasa terpojok. "Baiklah, aku akan mengatakan yang sejelas-jelasnya. Jadi pasang mode tajam pada telinga kalian yang masih normal, karena di dalam kamar si Arga sudah tidak bisa diajak bicara lagi, bahkan mengabaikan aku. Mungkin karena saking terharunya sampai dunia merasa milik mereka berdua. Jadi cepat katakan, jangan banyak beromong kosong tak jelas." Tang memotong ucapan merasa sudah diambang kesabaran. Kembali Kevin mendesah pelan sebelum melanjutkan bicara. Oke, aku mengerti. Jadi berhenti menekanku dan dengarkan baik-baik." Dia menatap wajah orang-orang yang sedang menunggu kelanjutan cerita, lalu mulai menjelaskan secara rinci dan detail soal kondisi Misa, yang seketika keempat orang yang mendengar itu terbengong kaget dan tidak mampu berkata-kata lagi. Berbeda dengan Egy yang sedari tadi hanya terdiam mengamati. Raut wajah dia berubah muram menatap satu titik. "Apa ini sudah waktunya untukku memanggilmu kakak ipar, Misa?" Batinnya merasa pahit dan perih bersamaan, namun di hati kecil dia juga ikut bahagia atas kebahagiaan Misa. "Benarkah itu Kak Kevin? Kalau sekarang di perut kakak ipar ada dede bayi?" Asila bertanya di sela tangis haru. Meski baru dugaanku, tapi kemungkinan besar begitu." "Yeay, Sila bakal jadi bibi. Sila pengen lihat kakak ipar ah." Girang Asila hendak bangkit dari duduknya, namun Egy mencekal sebelah lengan dia sehingga pergerakan gadis itu terhenti. "Kenapa kak?" "Sebaiknya kita jangan ganggu dulu kakak. Lebih baik kau kembali ke kamarmu, karena besok juga kau akan sekolah kan?" "Tapi kak..." Ucapan Asila terputus saat Egy tiba-tiba bangkit berdiri dan menarik tangannya untuk ikut berjalan. "Kita kembali ke kamar saja." "Ih kakak, silakan ingin bertemu kakak ipar." Ocehan Asila mengikuti langkah kaki lelaki yang sedang menarik tangannya, sehingga langkah dia sedikit terseret. Namun Egy tak menjawab. Dia terus berjalan sembari menggandeng tangan adiknya menuju lantai bawah. Sepergian mereka berdua, sekretaris Tang masih menatap tak terbaca pada pria berjas kedokteran tersebut, membuat Kevin yang ditatap hanya bisa menghela napas pelan. "Aku kan sudah menjelaskannya, kenapa kau masih menatapku seperti itu?" Alis Tang mengkerut masih menatap tak terbaca. "Hais, kenapa teman-temanku semuanya mempunyai tatapan aneh sepertimu, Tang?" Gerutuan Kevin merasa frustasi, kemudian dia beranjak berdiri. "Claudia, berikan obat dan vitamin untuk si Nona. Aku ingin segera pulang, sudah capek sekali ini tubuhku. Dan takut juga sih, dari tadi ada orang aneh yang menatapku terus. Jika kau menatapku seperti itu terus, lama-lama kau bisa jatuh cinta padaku, Tang." Cih, menjijikkan. Aku masih normal dan masih doyan wanita. Kukira selama ini kau bertahan jadi bujangan lapuk karena menyukai pria."
Tatapan Tang berubah sewat seiring senyuman miring mengejek terulas di bibir. Bukannya kau juga sama sepertiku, bujangan lapuk? Cek. Claudia, cepat berikan obatnya, perintah Kevin yang sudah kalah telak. Baik dok, ini tuan. Gadis perawat itu memberikan beberapa botol obat ke tangan pria berjas rapih tersebut. Tang menatap kedua botol dalam genggaman tangannya, lalu melirik Kevin meminta penjelasan soal kegunaan obat tersebut. Dan Kevin yang seakan tahu arti tatapan itu bersuara menjelaskan. Tenang saja, aku memberikan jenis obat dan vitamin yang aman untuk wanita hamil. Jadi berhenti menatapku begitu lagi. Kau bisa beneran jatuh cinta padaku, Tang, ucap Kevin sambil lalu bersama asistennya yang membututi. Cek, dasar gila, rutuk Tang menatap kepergian mereka. Dan kini dia beralih melirik pintu bercat putih yang sebagai kamar sang majikan. Karena dia bertanggung jawab harus memberikan obat vitamin tersebut ke Misa, dengan penuh keberanian tangan dia terulur mengetuk pintu tersebut. Tuan, namun tidak ada jawaban dari dalam kamar. Sekali lagi dia mengetuk pintu di hadapan. Tuan, dan masih tidak ada jawaban dari dalam kamar. Sejenak, Tang menghela napas pelan dan menatap pintu di hadapannya. Coba sekali lagi, pikir dia. Dia mengetuk pintu itu. Tuan, apakah Anda masih bangun? Dan nihil, hasilnya masih sama, tidak ada jawaban dari dalam. Mengingat obat tersebut harus diberikan sekarang juga, sekretaris Tang menatap pintu bercat putih itu dalam diam, lalu mendesah pasrah. Sebaiknya titipkan saja pada Bian. Dia hendak memutar badan untuk berbalik pergi, namun pintu kamar terbuka. Mengurungkan niatan, dia kembali berbalik menghadap pintu yang di sana. Arga keluar dari dalam kamar dengan raut wajah tak bisa digambarkan, karena terlalu banyak emosi yang terkandung di wajah tampannya. Tuan, dan Arga tak menyahuti, hanya menatap dalam diam tak terbaca. Tuan, Dokter Kevin memberikan obat ini untuk Nona, kata sekretaris Tang menyodorkan kedua botol obat tersebut. Arga hanya melirik tanpa tergerak menerima, membuat lelaki berjas rapih itu mengernyitkan alis bingung. Tuan, Tang, suara Arga terdengar pelan. Iya tuan. Tang, panggil Arga lagi. Iya tuan, apakah ada yang dibutuhkan? Kepala Arga menggeleng pelan, namun tatapan dia masih menatap satu titik pada salah satu botol obat yang sedang dipegang oleh Tang. Tang, benarkah yang dikatakan si Kevin itu? Apakah yang Tuan maksud itu soal Nona yang sedang mengandung? Kalau soal itu memang benar adanya. Ucapan sekretaris Tang tersebut sontak membuat Arga beralih melirik padanya. Mendekatlah, pinta Arga dengan tangan terayun isyarat untuk mendekat. Walau merasa bingung, sekretaris Tang menurut maju satu langkah mendekat. Iya tuan, ada apa? Tiba-tiba secara keras Arga menimpuk kepala Tang membuat asistennya itu tersentak kaget akan tindakan mendadak tersebut. Kenapa Anda memukul saya tuan? Apa saya telah melakukan kesalahan? Heran Tang sambil mengusap bagian kepala yang terasa panas, namun Arga malah melihat telapak tangan bekas menimpuk. Ternyata bukan mimpi, ini nyata Tang. Apa karena berita kehamilan Nona membuat Anda berasa ini mimpi? Tapi kenapa harus memukulku juga? Batin Tang menatap aneh. Memang ini bukan mimpi tuan, ini kenyataan bahwa Nona sedang mengandung. Ucapan Tang yang seketika membuat lelaki itu menatap kembali padanya. Tang, bolehkah aku memukulmu sekali lagi? Hah? Tapi tuan, tanpa menunggu persetujuan, Arga kembali mendaratkan pukulan pada lengan atas Tang. Sekarang baru terasa nyatanya. Istriku sedang hamil, Tang. Istriku sedang mengandung anakku. Iya tuan, benar, Nona sedang mengandung. Sekretaris Tang menimpali sembari mengusap bagian yang berdenyut panas akibat pukulan tadi. Dan bersamaan itu Bian bersama beberapa pelayan mendorong sebuah troli makanan yang berisi berbagai macam menu masakan sehat. Tuan, Dokter Kevin memerintahkan saya agar menyajikan makanan ini untuk Nona makan, kata Bian. Bawa masuk, titah Arga. Baik tuan. Bian memberikan isyarat mata pada para pelayan
Segera para pelayan itu mendorong troli ke dalam kamar setelah sekretaris Tang meletakkan botol obat di atas troli. Tang, iya tuan. Siapkan kamarku di lantai bawah, lengkap dengan segala ruangan. Aku ingin pindah kamar di lantai bawah untuk melindungi 2 nyawa yang kusayangi. Baik tuan. Dan satu hal lagi, ganti semua pakaian istriku dengan dress berlengan panjang lengkap dengan kerudungnya. Baik tuan. Kau boleh pergi. Aku harap besok pagi sudah siap semua. Baik tuan, akan saya siapkan. Sekretaris Tang menundukkan bahu sebagai hormat, begitu pula Bian dan para pelayan. Lalu mereka berbalik pergi setelah memastikan Arga kembali masuk ke dalam kamar. Lembur lagi, sungguh melelahkan. Aku ingin istirahat. Gumam Pelantang sembari mengusap tengkuk leher yang terasa pegal.